Sebagai orang tua nggak boleh judge juga ke anak bahwasannya lu pinter, lu bodoh. Nggak boleh. Daya serapnya memang berbeda. Halo pagi semuanya. Kembali lagi ke channel Parenting Yes or No. Dari video kali ini kita akan bahas tentang anak yang memiliki kepintaran yang bagus atau cerdas, atau anak yang memiliki sopan santun atau tata krama yang bagus. Ya, jadi kita akan membahas kupas tuntas dan tentang pilihan dari kami. Oke? Sebagai seorang orang tua tentunya lebih baik lagi apabila anak-anak bisa mencapai dua-duanya. Ya. Tapi semua itu tergantung sifat dan mental anak. Jadi kita akan bahas pertama itu dari anak yang memiliki kepintaran yang bagus, ya. Ya, kepintarannya ada yang sedang, atau yang ada di atas rata-rata, atau yang di bawah rata-rata, gitu ya. Jadi kita ada 3 patokan. Kita patoknya menggunakan atau memakai contoh dengan menggunakan anak kami. Ya. Jadi anak pertama kami itu kepintarannya itu sedang-sedang saja. Mau belajar menangkap sesuatu dia agak susah. Tapi memang kalau menangkap bahasa dia bagus. Ya. Jadi anak pertama kami itu di golongan menghitung, ya, ataupun yang secara logika, ya mungkin itu agak kurang. Tetapi kalau di pelajaran bahasa seperti bahasa Indonesia, Indonesia, Inggris, Mandarin, dan seni-seni, yaitu pinter. Ya, yaitu pinter. Jauh. Hanya saja memang kalau kita mau menjelaskan sesuatu ke dia harus dengan kesabaran yang ekstra. Mengapa? Karena bagi dia kalau tidak sesuai dengan apa yang dia ingin tahu atau sukai, pasti akan susah untuk dicerna. Tapi kalau soal kesopanan, sopan santun, apa yang orang tua sebagaimana kita memberitahukan cara berterima kasih, minta tolong, dia tetap akan melakukannya dengan baik. Ya, dia akan mengerti apa yang kita bilang tentang sopan santun, bahwasanya lu berjumpa dengan orang, apabila bertemu dengan orang itu harus lu manggil sapa, apakah itu tante, apakah itu om, gitu loh. Jadi jadi itu semua kita ada beri pengarahan ke dia, dan memang itu dilakukan secara baik, ya. Dari 10 itu 8,5 ya, untuk dari dia. Seperti membantu orang tua, apa yang kita suruh ambilkan, dia akan melakukannya dengan baik. Ya, betul. Anak-anak kami memang masih kecil, paling besar itu kan 7 tahun, seperti yang hari itu kami ucapkan. Tapi anak-anak kami setiap dia ganti baju, mandi, bajunya akan kami suruh ditaruhkan di tempat cucian. Seperti hanya makan nasi, siap makan harus bawa piringnya di belakang, mejanya dilap. Jadi dia mempunyai sebuah tanggung jawab yang lumayan bagus untuk dari seorang anak yang memiliki sebuah mungkin dia nggak terlalu pintar di pelajaran, tapi dia mengerti apa yang kita jelaskan, kita ajari ke dia mengerti dan dia serap. Ya, mungkin kita akan mengulang berkali-kali, tapi tetap dikerjakan dengan bagus. Iya. Kalau untuk anak kedua kami agak pinter. Jadi kesimpulan dari anak pertama kita itu adalah dia kepintaran hanya rata-rata, ya. Namun untuk dari segi dia membantu orang tua, dari sopan santun itu bagus, itu 8,5 dari per 10. Kalau untuk kepintarannya mungkin sekitaran 7/10 gitu loh, ya. Sedangkan kita beralih ke anak kedua. Anak kedua itu menyerapnya bagus, ya. Pinter deh. Hanya saja kalau dipanggil apa-apa, disuruh kerjakan sesuatu, pasti tidak. Harus dimarahi dulu, merepetin, baru dikerjakan. Ya. Selalu. Tidak pernah dia melakukannya tanpa disuruh. Ya. Jarang-jarang lah. Ya.
1 kali 2 kali ada. Tapi dia tetap kerjaan apa yang kita bilang, tapi tetap harus kita Ulang-ulang untuk mengerjakan sesuatu. Karena ya itulah dari karakteristik dari anak itu. Dia memiliki kepintaran yang bagus, daya serap yang bagus, tapi dia tidak memiliki mungkin kalau kita bukan tanggung jawab ya. Gimana ya? Lebih ke rajin ya. Dia nggak terlalu rajin kalau menurut saya, tapi tetap dikerjakan. Kita arahkan ke dia karena disiplin. Agak mengindahkan apa yang orang katakan gitu. Dari disiplin, dari sopan santun, dari apa yang kita arahkan itu tetap dikerjain. Mungkin hanya saja 50-50, ya. 60-40. Ya. Itulah bedanya anak yang mau belajar sama anak yang agak pinter gitu. Ya. Sama anak. Kalau anak yang kedua ini dia cenderung lebih pintar, daya serapnya bagus. Kalau untuk daya serapnya ini sama kepintarannya ini 8,5/10. Kalau untuk sopan santun, jurusan menyapa. nah, kalau baik. untuk sopan santun segala macam agak kurang. Dia bukannya tidak ada 7,5/10. Tapi kita tetap kembangkan anak ini. Yang seperti anak pertama juga kita kembangkan juga kepintarannya, walaupun dia nggak terlalu pandai. Kita udah bilang ke dia bahwasanya kesimpulannya itu kita bilang ke dia yang anak pertama itu adalah jangan terlalu tidak mempercaya diri akan sesuatu. Oke. Apa yang kamu tahu utarakan. Ujian ataupun ujian mata pelajaran atau pelatihan di sekolah, kerjain apa yang kamu bisa kerjain. Jangan takut. Gitu loh. Urusan nanti masalah hasilnya itu adalah urusan belakang. Kita sebagai dari belajar. Ya, kita sebagai orang tua nggak boleh cas juga ke anak. Bahwasanya lu pinter, lu bodoh. Ya, daya serapnya memang berbeda. Sedangkan anak kami yang ketiga memang belum belajar, tapi sejauh yang kami pantau termasuk anak yang pinter sekali. Betul. Ya. Pinter sekali. Bisa kita lihat. Hanya saja memang kalau di apa yang kita katakan ke dia, apa yang kita pesankan ke dia, tidak akan masuk. Ya, tapi dia akan tahu mana yang baik, mana yang benar. Tapi kadang dia tetap melanggar juga, tapi kita tetap menegur dia. Benar. Apapun ceritanya, dia tahu apa yang salah, apa yang benar. Ya, jadi sebelum kita marah udah duluan nangis. Intinya dia tahu sebenarnya anak-anak itu sebenarnya apapun dia tahu. Semuanya kita sebagai orang tua hanya mengarahkan. Tidak boleh bilang ini anak masih kecil, nggak apa-apa. Ya. Nggak bisa. Anak-anak dari kecil itu harus ditanam. Apa yang dia salah harus dikoreksi. Apa yang dia benar harus kita puji. Dengan begitu dia akan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sesuai pengajaran kami begitu. Dan setiap anak pertama yang baik, anak kedua, anak ketiga, setiap anak pertama yang baik, anak kedua, anak ketiga akan mengikuti. Jadi sebelum mempunyai anak kedua, solusinya ajari dulu anak pertama dengan baik. Jadi kesimpulannya, untuk anak yang cerdas itu adalah nilai plus untuk orang tua. Kita kembangkan terus, tapi caranya berbeda. Tetap kita akan selingi dengan sopan santun, pengarahan yang bagus. Biarpun dia tidak terlalu mengindahkan, kita tetap arahkan. Benar. Untuk anak yang memiliki sopan santun yang bagus pun adalah nilai plus bagi orang tua. Tetapi untuk pelajaran tetap kita akan selingi. Orang tua tidak boleh terlalu didorong. Mana pelajaran yang bagus nggak usah kita apalagi, tetap kita stay di sana. Yang tidak bagus kita bantu ke dia. Tidak perlu harus sempurna. Ya. Hanya saja jangan sampai jelek nilainya. Jadi itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Bantu kami, dukung kami untuk channel ini lebih bagus. Berikan like, komen, dan share ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe juga. Ya, apabila ada komen atau saran yang kurang mengenakan, boleh langsung di komen aja di bawah. kolom komentar. Oke. Nah, di sini kita hanya sharing-sharing. Sampai jumpa, saya Lisa. Bagus. Ciao.